Halo Sobat Giniari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Kali ini SGH kedatangan tamu spesial dari Mandalika. Dia habis main motor-motoran, dia mampir ke sini. Kebetulan pembalap satu ini suka main Airsoft juga. Mari kita sambut aja orangnya. Om Tito. Iya, ilah. Kabar Bang, sehat? Sehat. Gimana Om Tito kemarin balapan di Mandalika Om? Ya, gitulah pokoknya. Kalah. Ya teman-teman, siapa yang nggak kenal sama Om Tito, teman-teman Airsoft pasti tahu semua lah. Om Tito adalah salah satu geardo di Indonesia yang sangat concern sama dunia hobi kita, hobi Airsoft. Bisa aja. Jadi pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang geardo yang lagi rame di Indonesia. Kan udah pesat nih, udah legal hobi kita, dan sekarang teman-teman yang suka menggeluti geardo itu juga udah banyak. Mungkin gua akan tanya sedikit tentang Om Tito soal geardo. Kita akan beri sedikit edukasi dari pakarnya, bagaimana sih menjadi seorang geardo airsoft yang baik dan benar, ya kan? Nah, menurut perkembangan yang kita lihat nih Om di media sosial, ya kan sudah mulai ramai lagi nih Om. Tapi juga masih ada beberapa, menurut gue nih, mungkin kalau salah ya bisa dibenerin, ada beberapa orang atau sebagian kelompok yang masih pengen cepet-cepet nih Om, pengen cepet-cepet menjadi seorang impresionis, tapi mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan atau edukasi, yang penting pengen tampil dulu nih Om. Itu apa gue salah melihat atau memang Om itu juga merasakan itu? Ya, kalau yang gue lihat sekarang sih sudah 2 tahun terakhir ini udah banyak muncul ya geardo baru, anak-anak airsofter yang tadinya sukir boy mulai naik kasta lah, pengen nyobain gimana berimpresi geardo, mulai dari SF Amerika yang mungkin di luar SF Amerika ya. Kalau yang gue lihat sih rata-rata kebanyakan terlalu cepat gitu. Jadi mereka ngebangun kit itu kalau gue lihat pengen cepet jadi, dan kalau gue rasa sama kayak kita bikin makanan lah, kayak mie instan, begitu udah selesai dibikin cepat habisnya kan. Nah, kalau yang gue lihat sih sekarang kebanyakan instan ya. Gudang gua pun waktu baru mulai ngegeardo dulu juga itu prosesnya juga lama Bang. Nggak cepat langsung begitu ngelihat terus ngebeli, nyamain terus riset mereka tuh kurang gitu. Kalau gue lihat, kalau untuk geardo nih ya, dari sisi gua sendiri, ngegeardo itu harus punya pengetahuan yang dalam, ngulik-ngulik di website atau di blog, punya riset sendiri. Jadi apa yang kita bangun itu memang dasar pengennya kita sendiri, bukan pengen gue pengen nyamain sama yang kayak gitu ya, enggak gitu. Kalau dari gue ya, bangunlah gear kit lu sendiri yang sesuai sama apa yang lu pengen gitu. Dengan yang lu pengen tuh maksudnya berdasarkan dari referensi foto real ops ya? Iya benar. Jadi gini, kadang kan orang-orang tuh kan pengennya bener sih memang kita harus berpatokan sama referensi dari real operator ya. Cuman kan kalau untuk menyamakan, jadi gini, kalau dari gua lihat ya, ada geardo itu yang kepengen orisinil, ada yang pengen otentik. Nah, kalau dari gua sendiri itu gua pengennya, terus Bang, bedanya orisinil dan otentik itu gimana? Maksudnya? Kalau orisinil gini, orisinil itu berhubungan sama item yang dipakai. Yang dipakai itu benar-benar lu ngarahnya itu benar-benar ke barang-barang original yang dipakai sama SF Amerika. Nah, kalau otentik itu lu persepsinya lu berusaha menyamakan. Tapi nggak harus orisinil. Harus orisinil, dan itu balik lagi ke persepsi masing-masing. Ada yang kepengen orisinil dan otentik, ada yang kepengen saya cuma level saya baru sanggup di otentik, dan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang otentik tapi memang benar-benar
sama gitu, mau lu terlepas dari brand Asia atau lokal atau lu bikin sendiri. Dan gue pernah mencoba gitu, gue bikin sendiri, gue ngebikin gear di local maker. Ya memang mungkin hasilnya nggak sesama barang-barang original ya, gue berusaha untuk sama otentik doang. Ya memang kenapa kita mencoba selalu bersama teman-teman yang lain membuat konten-konten edukasi. Jadi di channel SGH pun juga pernah sering ngajak para Girdo yang sudah ternama untuk sharing edukasi tentang bagaimana menjadi seorang Girdo impresionis. Nah kebetulan sekarang Om Tito, karena memang kita melihatnya ya Om, ada beberapa yang memang teman-teman yang rasa cepat sekali. Kalau menurut kita cepat sekali untuk menjadi seorang Girdo, tapi ketika kita coba bantu kasih edukasi, feedbacknya malah kurang positif lah diterima oleh mereka. Padahal kita ingin memberikan suatu masukan lah. Kalau ingat zaman dulu gitu kan, ketika gue juga dulu pernah ngebangun Marine Raider, ya kan, atau Marsok lah dulu, masihnya Marsok itu benar-benar susah coy. Jadi ada sesi dibulinya, ada sesi yang lu harus cari sendiri. Kita tuh dulu susah untuk mencari sesuatu barang otentik ataupun orisinal ataupun apapun pengetahuan yang kita mau cari, itu dulu nggak segampang sekarang ya Om ya. Ada sesi di mana lu harus, mereka tanya malah diem gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak teman-teman yang mau sharing edukasi ya Om. Iya benar. Nah melihat seperti itu gimana Om? Baiknya tuh gimana ya? Bukannya kita mau menjadi seorang yang mau ngatur ya atau mengajar, tapi lebih ke gini loh, kita harus menyikapinya kalau ada yang memberikan input gitu kan ya. Iya benar. Jadi ya kalau dari saran gua ya, dari gua ya, jangan malu banyak bertanya. Jadi inputnya tuh jangan dari satu buku aja, lu bisa nyari beberapa, kayak lu belajar lah, buku 1 kurang nih ke buku 2, buku 2 kurang nih ke buku 3, buku 3 kayaknya kurang lengkap nih gambarnya kayaknya cuma ada sebagian ke buku 4. Jadi kan begitu banyak inputan kan, masukan, ilmu yang kita dapatkan nggak stuck di situ doang, dan bisa nerima saran masukan teman-teman yang udah lebih dulu gitu. Dan gue juga dulu gitu, gue banyak bertanya. Tapi gue banyak bertanya dan memang dasar memang yang nggak gue tahu banget gitu. Begitu gue nggak tahu ya gue bertanya sama orang yang udah levelnya, yang udah ilmunya udah lebih dari gue, itu sih. Yeah. Jadi jangan karena kita kasih inputan, sebenarnya kan sharing is caring ya. Iya itu. Iya kan, kita sharing itu kan perhatian kan. Jangan karena kita kasih tahu inputan, entah dia nggak terima atau baper, ya jadinya kan tadinya kita mau berusaha baik, pengen menuntun lah ya, biar dia jadi, kan kita bangga nih, suka kan kalau dia lebih bagus dari kita kan, berarti kita ngasih ilmunya nggak sia-sia. Tapi ada beberapa yang nggak terima, tapi ya udahlah, namanya manusia ya. Karena kalau menurut gue pribadi sendiri sih Bang, menjadi Girdo itu bukan hanya sekedar lo bisa mengimpresioniskan atau mengikuti menjadi seorang atau seperti lead operator, tapi Girdo itu menurut gue juga dari sikap, cara pikir orang itu ngikut gitu. Kalau lu cuma punya barang yang bagus, nempel sama plug sama real operator, tapi lu punya sikap dan cara pikir yang nggak mau diajak diskusi atau nggak mau kalah atau nggak mau nyikapin dengan baik, itu menurut gue ya belum jadi seorang Girdo sih ya. Kalau orang lain nyebut, wah Om Tito nih Girdo panutan, ya itu kan itu asumsi mereka ya. Orang lain yang menilai ya. Alhamdulillah feedbacknya bagus, mereka ngelihat ya gua ngebangun gearnya juga nggak salah-salah. Ya seneng lah kalau ada orang yang mau ngikuti. Cuman gua juga sebagai impresionis juga, kalau ada saran masukan inputan ya gue terima walaupun gue ngerasa gue udah master level, enggak ya. Kalau ada orang ngasih inputan ya tetap gue terima. Salah satu kemarin gue nih lagi ngebangun gear di luar jalur gue nih Bang sekarang. Gue lagi ngebangun gear Navy Seal era tahun 2000-an. Kan gue masih buta nih, masih banyak belum tahu ya, tapi gue masih ngulik-ngulik, ngebuka blog. Gue nanya sama orang yang udah
pakem yang udah main di impresi Sil ya, kayak ke yang udah pernah kayak Omoki, terus si Greg kan. Gua nanya lah beberapa info kalau ini apa ya, karena gua nggak ngerasa gua pinter gua nyari sini, enggak, gua tetap nanya ya. Jadi ya menurut gue sih harus dibedakan ya antara teman-teman yang memang care sama orang-orang yang memang ya gue nggak tahu ya, kalau orang udah benci mah apa yang dipakai juga salah. Itu jatuhnya lebih kayak polisi gear ya. Polisi gear itu menurut gue kurang asik lah. Tapi kalau lo polisi gear itu masuk gini, dia itu akan menegur tapi tidak memberikan input, lebih ke arah ke benci ya. Jadi kalau lu masih ditegur sama, atau bukan ditegur ya, masih diberikan saran, artinya lu masih diperhatikan. Jadi ketika teman-teman Geardo yang lain masih mau memberikan saran ke lu atau ke kita yang lagi mau belajar, itu terus terima dengan baik karena kita tuh diperhatikan artinya. Tapi kalau dicuekin aja atau bahkan lu ditegur dengan keras, artinya kan ya lu nggak dianggap lah. Capek juga kalau begitu ya. Maksudnya kita kalau mau belajar ya harus banyak tanya kayak Om Tito tadi. Karena Om Tito ini dulu bersama Om Iping pernah satu panggung di Polda Metro Jaya yang levelnya 2017 ya? Level gear kontes nasional ya Om ya. Dia ikut sebagai apa sih lu PJ Om ya? PJ waktu itu. Ya gua nyoba buat beraniin diri, jadi keberanian gua sampai kemampuan gua sampai batas mana nih? Kita harus ngetes juga kan. Makanya walaupun memang waktu itu ya kita cuman finalis, cuman ya bangga juga walaupun nggak menang, tapi udah bisa panggung sama Geardo hebat dari seluruh Indonesia, ya bangga juga sih. Tuh ya ngincernya kan bukan karena kita pengen juara, tapi karena sama teman-teman kan. Dari situ mulailah gabung, kenal sama teman-teman MIF kayak gitulah, pelan-pelan lah. Nah, lalu gimana Om? Soalnya saran kedepannya nih, kalau M3 salah satunya kan adalah banyak bertanya ya kan, menyikapi orang-orang antara yang caring, yang share, yang mau menegur, yang caring sama kita, atau sama yang sifatnya yang hanya seperti polisi gear dulu. Kalau kita mau belajar nih Om. Iya, sebenarnya sih balik lagi ke kita sendiri ya. Kita bisa menilai lah, melihat lah ya. Facebook kan, entah bukan di Facebook juga, Instagram dan lain itu kan sosial media itu kan infonya banyak ya. Kita bisa menilai lah mana yang bisa jadi panutan yang buat kita tanya, bukan panutan sih, yang bisa kita jadi arahan buat bertanya, kira-kira ini orang bakal ngasih inputnya bener-bener bagus nggak ke kita gitu, bener-bener membimbing nggak. Kalau gue sendiri sih, kalau ada yang nanya gue welcome banget bang, walaupun misalkan dia nanya gue nggak tahu, gue ngulik, gue nyari info, gue kasih tahu. Sekarang kan kita Geardo itu bukan cuma nguasain apa yang dipakai di badan, ditempel, ngeliatin, enggak. Jadi seluruhnya dari kesatuan itu kita harus tahu gitu. Mulai dari kayak gini nih. Dulu waktu gue baru mulai nge-Geardo nih, gue ditanya sama teman, mungkin dia ngetes kali. Tok, gue pengen tanya, panjang outer barrelnya M41 itu berapaan sih? Itu 2015 apa berapa gitu. Gue nggak tahu bang, gue diem itu. Wah, bilang ditanyanya sampai ke urusan sampai ke unit ya. Akhirnya gue nyari tahu, ternyata kalau M4A1 itu panjangnya 14,5 itu keluaran dari government barrel. Panjangnya segitu. Kalau untuk yang CQBR 10,3, kalau yang extendernya itu 4,2. Jadi sampai sedetail itu gitu, bukan karena kita cuma nguasain sampai di gear badan doang sama-sama ke RO. Ya saran gua sih sebagai Geardo sih, bukan Geardo, sebagai impresionis, cobalah belajar untuk ngulik lebih dalam. Salah nggak masalah, karena orang belajar pengen baik itu pasti dari salah dulu kan. Ya. Iya benar. Jadi banyak juga Om teman-teman kalau emang mau jadi impresionis, selain Om itu juga banyak kayak Om Woki, Om Satria, Om Toto, siapa lagi Om ya? Banyak, Om Hari ya. Om Hari. Ya. Itu mereka semua menurut gua orang-orang yang sangat welcome sama seseorang yang memang menjadi seorang Geardo gitu loh. Jadi jangan hanya jangan ngikutin ya Om ya. Ngikutin, lihat lalu tiba-tiba lu rame sendiri lah. Tapi ketika ditegur lu ngerasa paling benar, maksud gua
Sebenarnya enak kalau teman-teman Girdo di Jawa itu temennya rame bang. Ya, rame. Kalau gua di Cilegon terus terang, sebenarnya ada teman-teman yang udah senior, teman-teman BAT Banten Airsoft Team, cuman mereka udah rata-rata udah pada pensiun dini semua. Jadi di Cilegon tuh gua single factor, jadi ya gua nikmatin aja. Jadi gua apa yang lagi gua bangun ya, apa yang lagi gua pengen ya gua majuin jalan terus aja. Ya mungkin teman-teman ngelihat, wah gua ngebangunnya banyak banget. Sebenarnya itu dari gear-gear yang tadinya satu tapi multifungsi. Gearnya satu tapi bisa gua bangun 3 atau 4 gitu ya. Karena tadi kita ngulik-ngulik tadi kan, nyari info tadi, oh ya, gear yang ini bisa dipakai ke sini nih, jadi multi impresi gitu-gitu aja sih. Nggak sampai harus lu belanja impresi ini, lu belanja ini, enggak. Jadi diminimalisir aja budgetnya gitu. Terus terang gua sekarang juga mainnya udah banyak aksesoris, gue udah banyak main di 3D print bang. Itu tadi karena gue ngincer otentik. Ya. Otentik ya. Kalau memang lu pengen cari yang orisinil atau berfungsi ya itu balik lagi ke pilihan, personal pilihan. Kalau gue karena gue pertama gue udah nggak sukir, udah jarang sukir, udah ngumpul jarang. Tapi ya udahlah, yang penting gue foto-foto jalan, yang penting otentik sama. Ya udah, itu kan opsi ya udahlah, daripada PO-nya lama, barang yang nggak ada, ya mending 3D print gitu. Gue juga pernah bikin ya om ya. Iya. Gue pernah pesan sama Om Tito bikin silencer. Sekarang. Nah, buat teman-teman yang mau mengarah impresinya tuh lebih ke otentik ya kan, mungkin terbatas sama budget gitu kan. Kita nggak harus selalu membeli barang original. Sekarang udah ada namanya teknik 3D print ya om. Nah om Tito ini bisa apa aja sih untuk 3D print om? Kalau jadi gini, kalau 3D print itu mesinnya sebenarnya punya kantor, jadi mesin lama, mesin jadul. Kalau untuk operatornya itu bukan gua bang, temen gua kantor. Jadi contoh barangnya gua serahin, tolong nih ini ada ini, lu bisa kerjain. Yang dibutuhin sih sebenarnya bukan, kalau ada bentuk barang asli bagus bisa diukur, cuman kalau bisa ada filenya STL. Jadi kalau ada file STL itu bisa ketahuan diameternya berapa, terus jarak ketebalannya berapa, jadi detail. Barangnya apa aja om yang pernah dibuat? Yang pernah gua buat ya, PB loader pernah gua. PB loader KJW M4 punya Om Z pernah. Terus silencer dulu bang, Skarha. Gua pernah bikin silencer juga 3. Kemarin gua habis bikin PTT. Oh ini. PTT push to talk U94. Terus pin 6 dummy buat ke PRC ya, versi dummy 152 atau 148 dummy. Kabelnya pun gua cari yang sama tebelnya, yang berapa mili gitu. Gua pilih sama di toko elektronik. Sebenarnya balik lagi ke kreativitas ya. Iya. Magnifier gua bisa. Center 951 bisa, asal filenya ada. Tapi itu nyala tuh. Dibikin nyala sebenarnya bisa, cuman kita harus beli part dalamnya. Cuman karena gue bikin ya udahlah, terlalu repot kan. Jadi bentuk luar doang mirip gitu, sama diameter, tebelnya, panjangnya sama. Sama. Nah, jadi selain bikin 3D print, Om Tito ini juga bisa PO ya Om ya? Bisa PO. Itu PO-nya ke web mana aja Om? Ya kalau by request sih, kalau misalnya teman-teman ada request ke web mana, ya gua cek dulu webnya, barangnya ready stock nggak, dan aman nggak, kira-kira web ini bisa dipercaya nggak langsung wah barangnya ada nih langsung gua cek. Gua pernah kejadian bang. Oh gitu. Barangnya ada, gua pesen 2 minggu nggak ada cerita, nggak dikirim. Akhirnya gua konfirmasi karena kan dia membayarnya via PayPal ya, jadi gua ngelapor ke PayPal bahwa si website ini nggak ngirim barang. Ya nggak rugi sih sebenarnya, cuman balik dananya juga lama. Jadi harus detail juga sih, ngecek webnya kira-kira aman. Kalau dia ada kontak personnya bisa ditanya. Kalau gue sih biasanya langsung ke personal langsung yang owner yang punya, jadi enak. Kalau nggak ke adminnya kan. Kalau ke website kadang lama bang, kita patokannya cuma ngelihat udah dikirim belum gitu loh. Iya. Itu berapa lama om? Kalau yang express itu bisa 7 sampai 10 hari. Cuman memang biaya shippingnya lumayan. Cuma kadang-kadang teman-teman kan ada yang mau nggak usah lah, nggak buru-buru juga, pengennya yang free shipping lah, atau yang shippingnya nggak mahal kan, di bawah $5 atau di bawah $10, ya udah. Itu
Apa namanya? Sistemnya gimana? Apa bayar lunas atau PO dulu atau gimana? Kalau dari gua sendiri jujur, kalau gua DP bisa, cuman DP gua tuh nggak bisa yang ada orang DP setengah harga. Kalau gua jujuran berat bang, susah karena resikonya susah. Lebih enak ambil jalan tengah, lu DP 80%, sisanya nanti pas lebaran datang, atau lu bayar full, tanggung jawab di gua semua. Mau barang itu nggak nyampe, mau barang itu hilang, duitnya gua balikin refund. Oh gitu. Kalau bayar full. Ya bayar full. Karena orang adakah sebagian mungkin teman-teman yang bayar full di depan, tapi misalnya ada bermasalah, entah shippingnya, kapalnya misalnya tenggelam atau kebakaran, hangus kan. Kalau gua enggak, gua tanggung jawab sampai barangnya nyampe ke Indonesia, sampai ke rumah. Itu seperti kejadian kemarin. Om Arma, dia pesen MOL, memang salah gua sih. Dia pesan hitam, gua pesan warna darker. Gua kaget. Oh, bukan warna darker tapi warna hitam. Ya udah, gue tanggung jawab. Yang darker gue balikin. Itu kirim lagi ke sini full. Nggak lama, cuma 2 minggu nyampe. Kemarin udah kirim barangnya. Untuk barang-barang original bisa juga datengin. Bisa, cuman nggak semuanya bang, karena susah. Karena nggak semua negara entah kenapa ya sekarang udah setahun ini masukin barang dari US itu kayaknya berat, susah banget yang masuk ke Indonesia. Dan prosesnya tuh kayaknya apa ya, proses ordernya tuh panjang gitu, 3 ke 5 hari, bisa seminggu. Nggak tentu gitu. Nggak tentu, karena memang ya jujur jalur gua memang sebenarnya bukan barang-barang yang langsung ke US ya, di luar Asia Tenggara ya. Memang lebih enak kalau yang replika ya gua bisa pesen yang di kawasan Asia Tenggara. Memang kalau yang di US itu resikonya gede bang, itu aja sih. Kalau cuman untuk baju misalnya sarung tangan, gue masih bisa. Cuma kalau udah urusan aksesoris, kayaknya enggak deh. Daripada gue ngambil risiko, gue iyain enggak lah. Mending udah ada ininya semua. Teman-teman yang biasa masuk di Indonesia ada kayak Om Handi, ya udah itu bagian dia. Gue sih main yang bagian replika aja sih. Enggak semuanya gue ambil enggak lah. Iya. Tapi kalau face itu bisa ya, kayak face, lagi tuh yang originalnya, kayak pouch gitu kan bisa. Jadi teman-teman buat yang mau nyari barang-barang emang yang nggak ada di toko di Indonesia, bisa nyari di PO, ada salah satunya Bang Tito ya kan. Jadi nggak usah pusing lagi, lu punya duit banyak tinggal sikat aja gitu coy. Nah, balik lagi ke masalah Girdo nih Om. Lalu kira-kira kedepannya gimana nih? Setelah kemarin kan teman-teman Marwo bikin acara fotosesi US Marine lah ya. Iya. Kira-kira akan berapa lagi nih yang akan rame kira-kira ya? Ini sih sebenarnya gue appreciate sih, salut sama teman-teman Marwo. Salah satu gebrakan lah ya, trigger ya. Udah lama mungkin ya Indonesia nggak ngadain acara yang gue bilang lumayan skalanya nasional yang ngundang dari teman-teman luar Jawa ya. Bagus sih sebenarnya trigger, jadi umpan buat teman-teman lain yang bisa bikin acara sama gitu, mungkin dengan tema yang lain gitu. Iya gitu sih, bagus sebenarnya ngumpulin teman-teman kan, jadi nggak cuman saya hi di Facebook doang, jadi bisa ketemu langsung, bisa entah sama perlu ngopi bareng, ya entah hobi minum bareng gitu lah, maksud gue gitu sih. Seneng sih ya. Harapan gue sih kedepannya bisa lebih banyak acara lagi kayak kemarin. Cuman memang sayangnya kemarin nggak bisa hadir, cuman karena berbenturan sama jam kerja ya, susah. Itu mantep lah buat Marwo lah sih eventnya. Kalau gue pribadi sih juga selain Marwo juga punya event bagus kemarin. Yang kita tunggu adalah si event DFU lagi tuh. Oh iya. Ya kan event DFU kan memang mengkolaborasikan antara event Sukir plus event para impresionis berkumpul gitu kan. Ya. Karena masuk ke event DFU itu yang gue tahu memang seleksinya ketat banget tuh, jadi nggak sembarangan yang teman-teman suka Sukir tuh bisa masuk, karena dibatasi jumlahnya, dibatasi atas dasar impresinya tuh. Iya benar, berat sih. Gitu agak berat, tapi seru itu kalau teman-teman ikut. Gue sempet daftar tuh bang yang keempat, cuman memang gue nggak bisa datang waktu itu. Iya gue sempet daftar waktu itu, gue tuh ngedaftarnya yang di PJ itu. Gue mau tadi kalau gue ikut partner sama Om Agus gue. Bagus. Karena gue nggak bisa, karena waktu ya ada urusan kerjaan yang bisa tinggal, ya mau nggak mau ya absen. Ya paling nunggu Devo 5 nih, kalau ada lagi mudah-mudahan bisa join lah sama teman-teman. Ya semoga di tahun 2022 ini kan
pandemi sudah berubah nih kan jadi endemi. Semoga banyak event-event lagi bang, event-event lagi yang beragam dari hobi kita. Ada yang kompetisi, lalu juga ada yang fotosesi, lo banyak lah. Ada yang mau sampai lagi bang Tito tentang perhobian kita ini? Ya enggak sih, harapan gua sih buat teman-teman yang baru mau nyoba, jangan takut nyemplung, jangan takut nyoba buat hal baru, jangan takut buat bertanya, jangan malu buat bertanya. Memang bener sih kalau malu bertanya itu pasti sesat di jalan. Iya, jadi kita yang teman-teman di sini siap ngebantu sih, siap ngasih masukan, input. Kalau memang teman-teman mau minta kasih saran, terus gimana ya pasti kita welcome lah. Nggak yang nggak mau ngasih ilmu, enggak lah. Ya kalaupun dikasih saran jangan baper. Jangan baper itu aja sih. Jangan ngerasa dimarahin lah, tuh jangan ngerasa ditegur, tapi itu lebih ngerasa gue lagi dikasih perhatian ya. Iya. Jadinya terima aja dengan baik, sikapi dengan baik. Jadi ya lu nggak akan capek lah, nggak akan pusing. Karena dibanding lu didiemin, cuma dikata-katain malah enak. Kan enak kalau gido-gido kita banyak kan kayak gido Jepang tuh. Iya. Sudah kalau dikumpulin di satu Indonesia pun banyak. Banyak sebenarnya. Banyak. Bisa. Mungkin kalau di Jakarta karena memang masalah COVID ini belum selesai dan ketat, memang mungkin kebanyakan teman-teman Girdo di Jakarta tuh lebih nyari hobi lain. Nyari hobi lain dulu. Nanti kalau udah aman mungkin akan muncul lagi tuh teman-teman. Oke, segitu dulu aja Om. Itu aja lah, cukup. Segitu dulu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ngomong di kolom komentar atau bisa langsung ke Facebook yang Om Tito. Perkenaan tentang 3D print atau PO atau bahkan masalah Girdo sekalipun. Gitu. Kalau gue cuma tukang doang. Oke Om Tito, terima kasih atas waktunya. Sip. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Ciao. Dadah.